Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya sendiri Fitri Astanti. Saya Muhammad Awaludin. Saya Salsabila Sifir Lamina. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kelima dengan judul katabolisme asam amino memiliki tujuan yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Pada materi singkat, katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau oksaloasetat. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia, transaminasi dan deaminasi oksidatif. Karena reaksi ini reversibel, gugus amino dengan mudah digeser dari asam amino yang melimpah dan digunakan untuk mensintesis asam amino yang langka. Langkah pertama dalam katabolisme sebagian besar asam amino L-amino setelah mencapai hati adalah menghilangkan gugus alfa amino yang dipromosikan oleh enzim yang disebut aminotransferase atau transaminase. Dalam reaksi transaminase ini gugus alfa amino ditransfer ke atom alfa karbon dari alfa ketoglutarat dan meninggalkan analog asam alfa keto yang sesuai dari asam amino. Adapun asam amino dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kandungan protein di dalam bahan pangan yaitu yang pertama ada telur. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani mengandung asam amino seperti isoleusin dan juga tritofat, fenilalanin, arginin, alanin, asparagin. Sebagian telur yang memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu bagian putih telur. Kandungan protein di dalam telur menurut SNI adalah 12,5%. Konsumsi satu butir telur setiap hari membantu menyediakan protein yang dibutuhkan untuk membentuk jaringan tubuh. Kedua ada tahu. Tahu mengandung asam amino seperti metionin. Kadar protein pada tahu minimal 9%. Mengenai kandungan gizi tahu yang selanjutnya yaitu tahu merupakan makanan dengan sumber protein yang sangat baik. Dalam setiap 100 gram tahu terdapat 10,9 gram protein lengkap yang mengandung asam amino. Yang ketiga ada ikan. Ikan mengandung 18% protein terdiri dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemanasan. Ikan mengandung lisin, fenilalanin, metionin, treonin, tryptophan, valine, dan juga isoleusin. Daging ikan mempunyai serat-serat protein lebih pendek daripada serat-serat protein daging sapi atau ayam. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amina ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Katabolisme asam amino terbagi menjadi dua tahap, yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Transaminasi. Katabolisme asam amino terjadi melalui reaksi transaminasi yang melibatkan pemindahan gugus amino secara enzimatik dari satu asam amino ke asam amino lainnya. Enzim ini yang terlibat dalam reaksi ini adalah transaminase atau aminotransaminase. Enzim ini spesifik bagi ketoglutarat sebagai penerima gugus amino, namun tidak spesifik bagi asam amino sebagai pemberi gugus amino. Ada sekitar 12 asam amino protein yang mengalami reaksi ini. Selanjutnya deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah pelepasan gugus amino dari glutamat dalam bentuk ion amonium NH4+. Glutamat juga dapat memindahkan amin ke rantai karbon lainnya, menghasilkan asam amino baru. Glutamat mengalami deaminasi menghasilkan amonium NH4+. Selanjutnya ion amonium masuk ke dalam siklus urea. Adapun 3 katabolisme asam amino yaitu sebagai berikut. Yang pertama, katabolisme asam amino melalui jalur asetil-CoA. Secara keseluruhan, 10 asam amino di katabolisme menghasilkan asetil-CoA. Gugus ini dibagi lebih lanjut menurut apakah piruvat merupakan zat antara dalam pembentuk asetil-CoA. Asam amino yang didegradasinya melibatkan piruvat adalah alanin, serin, glisin, sisten,
dan treonin. Asam amino ini dapat menjadi ketogenik dan glukogenik, tergantung pada aktivitas relatif piruvat dehidrogenase dan piruvat karboksilase. 5 asam amino lain yang diubah menjadi asetil-CoA melalui jalur yang tidak melibatkan piruvat adalah lisin, triptofan, trirosin, fenilalanin, dan leusin. Yang kedua, katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA. Suksinil-CoA terbentuk dari kerangka karbon metionin, isoleusin, valin, dan treonin dengan salah satu jalur degradatifnya seperti yang telah dibahas. Jalur katabolisme tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Sedangkan yang terakhir, katabolisme asam amino melalui jalur oksaloasetat. Asam amino aspartat maupun asparagin didegradasi untuk membentuk OAA. Aspartat diubah menjadi OAA dengan reaksi transaminasi tunggal. Asparagin awalnya dihidrolisis untuk menghasilkan aspartat dan oleh asparaginase. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama transaminasi dan yang kedua ada deaminasi oksidatif. Katabolisme asam amino memiliki 3 jalur katabolisme, yaitu katabolisme asam amino melalui jalur asetil-CoA, katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA, dan katabolisme asam amino melalui jalur oksaloasetat. Gugus amina dari asam amino yang dilepaskan akan masuk ke tahap siklus urea, sedangkan kerangka karbon akan diteruskan melalui jalur siklus asam sitrat. Baiklah, itu saja yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.